Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di tutorial e-learning SMK Negeri 1 Padang Cermin. Pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana menambahkan jumlah pertemuan pada mata pelajaran yang kita ampuh. Nah, jumlah pertemuan ini bergantung dengan kalau di sekolahan itu mungkin bergantung dengan jumlah bab ya, jumlah bab pada mata pelajaran tersebut. Jadi ada yang 16, mungkin ada yang 20, ada yang 30 dan seterusnya. Nah, secara default ketika mata pelajaran dibuat oleh admin, maka hanya tersedia 4 pertemuan. Jadi kita harus menambahkan jumlah pertemuan yang ada sesuai dengan jumlah bab yang akan dipelajari. Baik, untuk merubah jumlah pertemuan, jadi yang pastinya kita pertama harus belajar terlebih dahulu ke sistem e-learning. Oke. Nah, kemudian setelah login, seperti biasa kita akan dihadapkan ke halaman dashboard. Nah, kemudian kita cari mata kuliah yang kita ampuh ya, dengan cara mengklik ya menu yang ada di samping kiri. Nah, di situ ada dua mata pelajaran ya, maaf. Jadi ada dua mata pelajaran yang saya ampuh dalam contoh tutorial ini ya. Jadi yang pertama adalah KJ dan KJ 2022. Nah, kita akan coba ubah jumlah pertemuan pada mata pelajaran KJ atau keamanan jaringan. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi pertama kali ketika dibuatkan course-nya hanya tersedia 4 topik ya, 4 topik 1, 2, 3, dan 4, atau dalam hal ini adalah jumlah pertemuan. Jadi topik ini merupakan kita asumsikan sebagai pertemuan di kelas. Kalau secara offline itu pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Nah, di dalam topik inilah berisi materi setiap pertemuan. Nah, bagaimana kita menambahkan jumlah topik yang ada? Jadi caranya adalah yang pertama pastikan mode editnya itu aktif ya, mode editnya itu aktif. Bagaimana caranya? Dengan melihat di bagian kanan atas ya, agak kanan atas ini itu ada tombol turn editing on ya, turn editing on. Nah, posisinya sekarang mode editnya tidak aktif ya. Tampilannya akan seperti ini. Kalau mode editnya aktif seperti apa? Nah, ini misalnya saya klik ya tadi ya, akan berubah. Tampilannya akan berubah. Di sini akan ada tombol edit, add activity, edit, dan seterusnya ya. Nah, kemudian bagaimana kita menambahkan jumlah pertemuan. Jadi untuk jumlah pertemuan ini awalnya 4 ya. Untuk menambahkannya bisa di scroll ke bawah. Di bagian paling bawah itu ada tombol add topics ya. Jadi untuk menambahkannya adalah dengan mengklik tombol add topics. Contohnya seperti ini, saya klik tombol add topics. Kemudian kita tentukan jumlah topik yang akan kita tambahkan. Misal dalam satu semester kita membutuhkan 16 kali pertemuan, sedangkan di sini sudah ada 4 pertemuan. Jadi kita tambahkan 12 pertemuan atau 12 topik. Oke. Nah, kemudian kalau sudah ditentukan jumlahnya 12 topik, bisa diklik tombol add topics. Oke, kita klik tombol add topics. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di sini akan ada ya, jumlah topiknya akan berubah. Tadinya 4 menjadi 16 karena kita tambahkan 12 tadi ya. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata topik yang kita tambahkan itu lebih ya, harusnya hanya 12. Nah, di sini kan ada 16, harusnya ada 12. Bagaimana cara menghapusnya? Nah, untuk menghapusnya bisa di setiap topik ini di bagian kanan itu ada tombol edit ya.
Nah, untuk menghapusnya dengan mengklik tombol edit kemudian pilih hapus ya. Saya ambil contoh misalnya topik 16 ini ya, tadi hanya butuh 12 topik, kita hapus 4 topik ya. Jadi di sini ada tombol edit ya, bagian kanan, kemudian diklik, kemudian klik lagi tombol delete topik. Nah, tinggal 15. Kemudian yang topik ke-15 juga sama, klik tombol edit kemudian delete topik. Topik 14 klik edit kemudian delete topik, dan topik 13 juga klik edit delete topik. Nah, kemudian selain menambah dan menghapus, topik yang ada sebenarnya bisa kita hidden ya, bisa kita sembunyikan, artinya tidak tampil di sisi siswa. Jadi kalau dari sisi guru itu akan tetap tampil, tapi kalau dari sisi siswa itu tidak akan tampil. Misalnya di sini topik pertama untuk mata kuliah keamanan jaringan, misalnya pengenalan keamanan jaringan. Kemudian yang kedua sistem keamanan jaringan. Nah, kemudian kalau misalnya sistem keamanan jaringan ini akan kita sembunyikan, jadi tidak tampil di sisi siswa. Caranya bagaimana? Masih menggunakan tombol edit yang ada di sebelah kanan. Jadi kalau kita sembunyikan, klik edit, kemudian di sini ada hide topik, jadi sembunyikan topik ya, sembunyikan topik. Nah, apa bedanya? Bedanya nanti akan ada keterangan seperti ini, hidden from student. Akan ada keterangan disembunyikan dari siswa, jadi siswa tidak akan bisa melihat. Nah, bagaimana mengembalikan supaya siswa bisa kembali melihat? Ya, sama seperti tadi, edit, kemudian show topik ya, tampilkan topik. Nah, akan hilang keterangan sembunyikan dari siswa atau hidden from student. Nah, kemudian yang terakhir, untuk setiap pertemuan ini kita bisa atur bisa diaksesnya kapan. Jadi kalau misalnya pertemuan pertama bisa diakses tanggal 12, pertemuan kedua bisa diakses tanggal 16. Jadi kalau sebelum tanggal tersebut aktif, maka siswa tidak bisa mengakses ya. Ambil contoh untuk pertemuan pertama itu bisa diakses tanggal 20 Mei. Jadi kita bisa atur masih di dalam menu edit ya, kemudian klik tombol edit topik. Nah, kemudian di sini ada restrict access, bisa kita tambahkan aksesnya untuk membatasi akses dengan cara mengklik tombol add restriction kemudian date ya, kita batasi berdasarkan tanggal. Seperti tadi bahwasanya untuk pertemuan 1 itu bisa diakses dari tanggal 20, berarti sampai from, di sini pilihannya date-nya from tanggal 20 jam berapa, misalnya jam 7 pagi. Kemudian kalau aktifnya dibatasi sampai jam berapa, sampai tanggal berapa, nah tambahkan lagi date, kemudian di sini pilih until, misalnya tanggal 20 sampai tanggal 22 ya aktifnya, sampai jam 23.59 misalnya. Nah, maka kita batasi dari tanggal 20 sampai tanggal 22 bisa diakses. Oke, kemudian kalau sudah diklik save. Nah, kemudian jika pertemuannya dibatasi berdasarkan waktu, akan muncul di sini, akan muncul keterangan bahwasannya pertemuan ini ya, pertemuan 1 atau topik pengenalan keamanan jaringan itu bisa diakses dari tanggal 20 Mei sampai tanggal 22 Mei. Oke. Ya, demikian tutorial untuk pengelolaan topik. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.